Amin. Silahkan duduk. Kekasih Tuhan baik, shalom. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Kita ada di Minggu Berkualitas bagi Tuhan. Dan saat ini kita masuk di tema di bulan Januari. Temanya adalah hidup berkemenangan dengan karakter Kristus. Dan untuk minggu ini kita akan sama-sama memperkatakan Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa yang pertama, belas kasihan, giat dan rajin, hormat, kebaikan. Sekali lagi, belas kasihan, giat dan rajin, hormat, kebaikan. Sekali lagi, belas kasihan, giat dan rajin, hormat, kebaikan. Demikian Mega Project yang menjadi bagian dari pengajaran gereja yang selalu kita ingatkan supaya kita sama-sama belajar. Karena setiap pengajaran-pengajaran dan tema-tema gereja selalu berkaitan dengan Mega Project yang menjadi juga dasar pengajaran-pengajaran untuk gereja kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lewat tema ini kita mau diingatkan tentang satu hal terkait dengan hidup berkemenangan dengan karakter Kristus. Jika kita bicara tentang kemenangan, maka tidak mungkin ada kemenangan tanpa perjuangan. Amin ya. Kalau kita mau menang maka kita harus berjuang terlebih dahulu. Dan dalam perjuangan kadang banyak hal yang kita korbankan Bapak Ibu. Demikian juga kalau kita pengen menang, hidup dalam karakter dan menghidupi karakter, maka ada hal-hal yang perlu kita kalahkan dalam diri kita. Ego kita, sombong kita. Betul Bapak Ibu ya. Ini yang perlu kita kalahkan supaya kita bisa hidup dalam karakter. Tidak hanya sekedar bisa memperkatakan karakter, tapi kita juga benar-benar mampu hidup dalam ajaran Yesus, yaitu karakter Kristus. Nah saudara-saudara, jika kita sudah bisa lebih sabar, jika kita bisa mulai belajar mengampuni, maka kemenangan di depan mata kita. Karena untuk bisa mengampuni banyak hal yang kita perlu kalahkan. Untuk bisa melepaskan pengampunan ada banyak ego yang perlu kita taklukkan. Dan di luar Kristus kita akan berjuang dengan susah payah. Tapi di dalam Yesus saudara-saudara, Alkitab bilang kita diberi seorang penolong. Siapa namanya? Roh Kudus. Roh Kudus akan senantiasa mengingatkan kita, membantu kita dalam kelemahan-kelemahan Bapak Ibu. Agar kita dikuatkan untuk hidup dalam kebenaran. Karena tidak mungkin tanpa kebenaran kita bisa mengalami Kristus. Nah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak saudara-saudara untuk membuka firman Allah di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 memberikan sebuah penegasan tentang hidup yang hari ini kita jalani sebagai orang Kristen. Orang-orang percaya atau orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang diciptakan ulang. Dijadikan ulang di dalam Kristus. Karena sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita hidup di dalam Dia, kita ini manusia berdosa. Dosa menjadi penghalang terbesar manusia berjumpa dengan Tuhan. Dosa menjadi penghalang terbesar kita mengalami Tuhan. Sehingga pada waktu kita terikat dengan dosa, kita hampir tidak punya keberanian datang sama Tuhan. Misalnya gini, tadi malam saya baru buat dosa. Habis buat dosa pengen doa rasanya takut, rasanya nggak pantas. Tunggu minimal sehari dulu untuk kita berdoa. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi kita untuk ketemu dengan Tuhan. Karena kita tahu Allah itu kudus Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada waktu kita berbuat dosa dan kita pengen datang sama Tuhan, ada rasa ketakutan dalam diri kita. Dan karena itu Alkitab mau kasih sebuah penegasan kepada kita bahwa kita di dalam Yesus itu ciptaan baru. Bukan ciptaan lama. Kenapa saudara-saudara? Kita buka dulu ayatnya. Di dalam
Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Alkitab bilang gini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Di dalam Yesus kita dilahirkan di dalam roh. Amin ya. Yang dari daging terikat sama daging, terikat sama dosa, suka dengan dosa dan tertarik pada hal-hal yang sifatnya dosa. Tapi ciptaan baru tertarik pada kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dan untuk mengalami kemenangan hidup dalam Kristus, hidup dalam karakternya, kita harus mengalami kemenangan dulu. Dan kemenangan yang kita peroleh Bapak Ibu sekalian adalah kemenangan karena anugerah Tuhan. Amin. Saya beberapa kali bersaksi juga bahwa saya dulu bukan orang Kristen Bapak Ibu. Saya orang yang sangat benci Yesus. Saya nggak suka dengan nama Yesus Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya punya iman sendiri. Saya punya pengharapan tentang apa yang saya mengerti tentang Allah atau Tuhan yang saya sembah. Sehingga pada waktu orang bicara tentang Yesus kepada saya menolaknya berkali-kali. Bahkan di saat saya menolak dia datang menghampiri saya. Saya bilang itu semua karena kasih karunia. Jadi kalau sekarang saya bisa baik, Bapak Ibu bisa baik, kita bisa bertobat. Bukan karena kita hebat cari Yesus Bapak Ibu, bukan. Tapi karena dia yang datang menghampiri kita. Di dalam dia kita menjadi ciptaan yang baru. Dan saat kita diciptakan ulang dalam Kristus, maka kedekatan kita akan Allah menjadi begitu indah. Amin ya. Kalau kita lahir baru, doa sama Tuhan tuh enak Bapak Ibu. Benar deh. Saat saudara dan saya mengalami ciptaan baru, kelahiran baru, kita berdoa rasanya begitu nikmat. Kita baca firman Allah rasanya begitu menyenangkan. Dan pesan-pesan begitu hidup Bapak Ibu sekalian. Saat saya pertama kali bertobat, saya tidak berhenti baca Alkitab. Baca Alkitab. Tidak ada bosannya. Berkali-kali baca, terasanya seperti belum puas. Baca. Kenapa? Karena roh itu memimpin orang-orang yang mengalami kelahiran baru untuk semakin dekat dengan Tuhan. Doa kalau cuma sejam rasanya belum cukup Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang kita doa sejam kayaknya capek Pak. Doa sejam Pak, aduh sejam Pak. Pegel Pak, linu sampai otak Pak kakinya. Aduh kalau dulu kita diajar berdoa sama papa saya itu berlutut Bapak Ibu. Doanya begini 1 jam kita gini doanya Bapak Ibu. Kenapa diajar begitu? Kita belajar untuk menghormati Tuhan dengan konsep yang orang tua mengerti. Cara hormat ya seperti itu Bapak Ibu. Kita doanya seperti itu. Berjam-jam kita doa. Memang rasanya lutut ini pegel, capek. Tapi dengan Tuhan rasanya pengen dekat sekali. Saya pernah punya pengalaman pribadi spiritual dengan Tuhan. Saya berangkat sekolah di Bapon, saya berhenti nangis berdoa sama Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu luar biasa sambil nangis Bapak Ibu sekalian. Saya di sekolah, di kamar mandi, teman-teman lagi belajar, saya ingat Tuhan, saya masuk kamar mandi ke WC, saya berdoa nangis. Tuhan makasih untuk anugerah-Mu, itu awal sekali saya bertobat dengan Tuhan. Makanya kasih mula-mula, kalau kita alami, kita akan merasa begitu dekatnya dengan Tuhan. Amin ya. Kenapa? Karena itulah awal ciptaan baru. Saya mengalami penciptaan baru dalam Yesus. Saya nggak dilahirkan jadi bayi lagi, tidak saudara. Tapi jiwa saya, roh saya dilahirkan kembali. Pengertian saya tentang Tuhan dilahirkan kembali. Sampai saya punya api untuk bertemu dengan Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan membawa kepada kita untuk mengalami sebuah perenungan-perenungan. Lahir baru tidak bisa dilihat hanya karena kita berpendidikan tinggi. Kita punya pangkat dan jabatan. Kita punya pengetahuan-pengetahuan yang baik karena seorang Nikodemus, seorang guru pengajar Yahudi yang hari-hari belajar kitab Taurat, menyelidiki kitab suci. Begitu ketemu dengan Yesus Bapak Ibu sekalian, dia bilang, "Guru, kamu seorang yang hebat. Tidak mungkin kalau bukan Tuhan yang karuniakan sesuatu kepadamu." Jadi Nikodemus orang yang luar biasa, yang setiap hari selalu membuka kitab suci, menyelidiki kitab suci, hanya bisa melihat Yesus sebagai seorang guru saja. Kalau kita kan beda ya. Kita mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin Bapak Ibu. Dia bukan cuma seorang guru saja, bukan. Tapi Nikodemus dalam pengetahuannya, statusnya sebagai seorang imam, seorang pengajar, hanya bisa mengenali Yesus sebagai seorang guru. Makanya kenapa Yesus bilang kepada Nikodemus, kamu harus lahir kembali Nikodemus. Harus lahir kembali.
Kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak akan mengerti tentang rahasia kerajaan Allah. Karena rahasia kerajaan Allah itu bicara spiritual, hubungan kita dengan Allah. Nah karena itu pagi ini saudara-saudara sekalian, renungan firman Tuhan saya hanya akan angkat satu poin saja, yaitu hidup sepadan dengan Kristus dan Injil Kristus. Kita buka ayatnya, Filipi pasal yang pertama saudara-saudara, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Yang menjadi poin perenungan buat kita adalah di ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulanmu yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ada satu kata di situ adalah kata berpadanan. Yang arti dari kata ini adalah yang pertama berimbang. Yang kedua adalah sebanding. Dan yang ketiga adalah selaras. Yang keempat adalah sejalan, Bapak Ibu. Jadi pada waktu firman Tuhan datang kepada kita bahwa kita diminta untuk berpadanan dengan Injil Kristus, maka sebenarnya kita diingatkan bahwa hidup kita harus berimbang dengan firman Allah. Apa yang diajarkan firman Tuhan itulah yang menjadi prioritas untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Harus seimbang antara apa yang kita mengerti dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai pengertian kita banyak, tapi hidup dalam pengertian tidak ada. Makanya firman Tuhan datang kepada kita, mari sama-sama kita berjuang. Kenapa? Karena kita pengen jadi pemenang. Amin. Kalau kita mau jadi pemenang harus berjuang. Dan untuk bisa hidup dalam karakter, menghidupi karakter harus berjuang, Bapak Ibu. Untuk bisa sabar saja, kita mengalahkan banyak ego dalam diri kita. Untuk bisa senyum sama orang, untuk bisa memulai menyapa terlebih dahulu orang lain. Bagi kita yang tidak terbiasa menyapa, membutuhkan banyak hal yang kita kalahkan dalam diri kita. Jadi perlu ada perjuangan, Bapak Ibu. Amin ya. Tapi percayalah bahwa saat kita mau berjuang bersama Tuhan, Dia tidak mungkin biarkan kita seorang diri. Dia akan tolong kita, Bapak Ibu. Karena itu jangan pernah berhenti pada waktu kita memulai tapi kita gagal. Lebih bagus kita gagal karena kita memulai daripada kita sama sekali belum pernah merasakan kegagalan karena kita belum pernah memulai. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Yang berikutnya kita diminta sejalan, berpadanan dengan Injil Kristus supaya orang lain bisa melihat, orang lain bisa mendengar hal-hal yang baik dari hidup kita yang mengalami perubahan. Orang kalau mendengar saja perubahan kita pasti senang, Bapak Ibu. Saya lihat Pak Fian dulu tuh orangnya pemarah, tapi sekarang mulai mengurangi marahnya. Dengar saja orang sudah senang, Bapak Ibu. Apalagi orang mengalami langsung sesuatu yang mereka tahu dulu begitu berbeda, sekarang begitu berbeda. Semua orang pasti suka dengan perubahan yang baik. Semua orang pasti suka. Tapi kita yang pengen berubah itu yang gak gampang. Karena kita harus berjuang sedemikian rupa. Sama dengan saya.
pertama kali saya terima Yesus, menolak dia berkali-kali. Saya harus tanda kutip saya sama Tuhan sampai dipaksa sama Tuhan. Untuk bisa mengenal dia saya dipaksa, gak bisa makan, gak bisa minum 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Rasanya seperti orang sangat menderita. Hanya untuk mengalami dia, mengenal dia. Karena saya berkali-kali menolak dia. Saya tolak dia, saya tolak dia. Saya gak percaya. Mana saya percaya kepada manusia. Saya percaya kepada Allah, itu konsep saya. Tapi kepada manusia ini saya gak percaya. Tapi kasihnya begitu luar biasa. Walau berkali-kali saya menolak dia. Tapi dia bilang, aku sayang kamu. Aku mengasihi engkau. Dan karena kasihnya, dia jamah hidup saya. Dia tahu saya punya beban yang banyak. Bapak Ibu, Tuhan tahu kita punya beban yang banyak. Tuhan tahu kita punya pergumulan Bapak Ibu. Tuhan tahu kita gak suka dia. Dia tahu kita gak suka doa. Dia tahu kita gak suka baca firman. Kadang-kadang kita diizinkan masuk pada situasi di mana kita suka gak suka harus berdoa. Kenapa masalah datang? Situasi tidak menyenangkan datang, harus kita berdoa. Kadang-kadang kita harus baca firman, kenapa? Kita pengen cari solusi, pengen cari jalan keluar. Kita pengen tanya sama Tuhan, maunya Tuhan siapa sih Tuhan? Baca firman, begitu baca firman kita menemukan rahasia Allah. Wow, luar biasa jawabannya ada pada firman Allah. Makanya saya pada waktu pertama kali bertobat, saya gak berhenti baca Alkitab. Baca, ulang. Baca kitab Wahyu 7 kali Bapak Ibu sekalian. Itu yang buat saya wow, memang luar biasa. Dari awal Tuhan ciptakan. Sampai akhir rencana Tuhan paling akhir bagi dunia ini. Dia sudah tuliskan Bapak Ibu. Tinggal kita percaya gak Bapak Ibu? Kalau kita percaya, takut akan Tuhan ada pada kita akan dipimpin dalam kebenaran. Amin. Kalau gak percaya cuma ikut-ikutan saja. Doa ya sekedar doa, ibadah sekedar ibadah. Tadi pagi saya angkat begini. Kita harus memiliki rasa cinta sama Tuhan. Rasa bangga sebagai orang Kristen Bapak Ibu. Bangga punya Yesus. Dan bangga dimiliki Yesus Bapak Ibu. Kalau kita gak bangga, gak bersyukur, doa kita main-main. Saya dari orang agama seberang, jadi kalau doa sungguh-sungguh Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau saya doanya main-main rasanya ada yang kurang dengan saya. Memang saya gak bisa ukur doa yang baik, yang benar sungguh-sungguh seperti apa enggak. Tapi kita yang tahu kualitas doa kita, amin. Kita yang tahu bagaimana doa kita dengan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan seperti apa. Saya di rumah kalau sama anak-anak saya doa, kalau mereka main-main saya marah anak-anak saya. Nyanyi, buka mata sebelah saya marah. Padahal buka mata sebelah karena lihat mereka kan begitu kan. Kalau lihat mereka doa buka mata saya bilang marah, jangan doa buka mata, tutup mata. Karena masih kecil diajar dulu. Enggak salah doa buka mata, enggak salah. Asal kita bisa fokus dengan Tuhan dalam doa. Amin ya. Tapi karena mereka masih anak-anak saya ajar jangan buka mata, tutup mata. Nyanyi menyembah. Saya sudah menyembah suaranya kiri, kanan, naik, turun. Saya tetap menyembah. Mungkin suara saya jelek orang dengar mungkin lari. Tapi Tuhan gak mungkin lari. Karena saya pengen di suara saya yang tidak bagus sekalipun. Hati saya pengen menyembah Tuhan. Saya ajaran menyembah. Belajar berdoa. Tak ajari satu-satu pokok doa. Mau sepotong, mau cuma pendek atau panjang. Latihan berdoa. Kenapa? Karena satu waktu anak-anak saya akan menghadapi persoalan yang saya nggak tahu seperti apa. Dan mereka perlu diwarisi iman dan teladan hidup. Orang tua perlu wariskan teladan doa. Teladan baca Alkitab. Saya pagi-pagi sebelum anak saya berangkat ke sekolah. Kadang-kadang masih sibuk, kadang-kadang masih ini itu. Tapi saya sempatkan begitu anak berangkat sekolah. Saya duduk doa sebentar buka Alkitab. Supaya apa? Begitu anak berangkat sekolah, dia lihat papanya baca Alkitab. Kalau bilang kesibukan, kadang kesibukan. Begitu mau berangkat, saya selepas sebentar kesibukan, saya baca Alkitab. Supaya dia datang lihat papanya baca Alkitab. Mungkin dia gak terlalu hiraukan apa yang saya perbuat, apa yang dia lihat. Tapi dalam jangka waktu panjang, ini akan jadi sebuah kesan bagi dia. Papa saya dulu baca Alkitab. Dan sebelum berangkat sekolah, saya selalu biasakan doa tumpang tangan bagi anak-anak saya. Bapak Ibu silakan doa tumpang tangan boleh, enggak harus ikuti saya. Tapi saya coba melatih cara ini kepada anak-anak. Ada hal yang saya mau tanamkan kepada mereka. Takut akan Tuhan itu harus ada. Anak saya bangun tidur, ini langsung masuk kamar mandi. Sudah doa belum? Belum, masuk ulang. Masuk kamar mandi, masuk kamar lagi doa. Tuhan terima kasih untuk malam, tadi malam udah tidur, amin. Enggak apa-apa.
Yang penting bangun pagi, ingat Tuhan. Atau bangun pagi, ingat handphone. Bangun pagi-pagi WhatsApp, Instagram. Bangun pagi-pagi langsung TikTok. Bangun pagi-pagi live, guys. Baru sebelah mata, guys. Begitu. Kita belum bersyukur sama Tuhan. Banyak orang yang bisa tidur malam, gak bisa bangun pagi Bapak Ibu. Betul ya? Bangun pagi itu syukuri. Apalagi di usia-usia 50-60 tahun itu kebanyakan bisa tidur gak bisa bangun. Kenapa? Ada banyak yang serangan jantung di tengah-tengah pagi buta. Karena banyak orang-orang yang saya kenal pagi-pagi sekali. Kadang-kadang tiba-tiba mengalami serangan-serangan dan Tuhan panggil pulang dalam keadaan yang kita gak tahu. Saudara-saudara, jangan takut entah kita berjaga-jaga, entah tidak berjaga-jaga. Di dalam iman kita orang yang berjaga-jaga. Tapi hatimu harus dekat dengan Tuhan. Amin. Alkitab mengingatkan kepada kita, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Menjadi Kristen itu berarti siap hidup dalam perjuangan. Tidak bisa santai-santai. Yang gak suka doa, belajar suka doa. Yang gak suka baca Alkitab, paksa diri kita baca Alkitab. Anak-anak kita yang gak suka baca Alkitab, saya mau ingatkan kalau bisa paksa baca Alkitab. Ya, harus paksa. Yang gak suka sekolah minggu paksa. Nanti kalau sudah besar kita paksa gak bisa lagi. Mumpung masih kecil kita masih bisa paksa. Pak jangan dipaksa-paksa, harus paksa menurut saya. Masih kecil paksa, mereka masih belum mengerti. Nanti kalau sudah besar, usia udah 17, gak bisa paksa kita. Kita ngomong satu kata, dia ngomong 15 kata Bapak Ibu. Iya gak bisa, masih kecil, gak apa-apa. Karena itu mari sama-sama kita berjuang, amin ya. Karena kita nih berjuang sebentar. Sebentar saja. Waktu kita berjalan cepat, kehidupan itu seperti uap Alkitab bilang. Baru kelihatan tiba-tiba hilang. Kemarin baru dengar, baru ketemu, baru ngobrol tiba-tiba. Kabar duka telah datang. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu. Gak pernah tahu. Papa saya 2 minggu kemarin, kami masih sehat. Saya berangkat pelayaran ke Soe. Di tengah jalan masih video call. Bilang, nak terima kasih ya karena saya antar buah pas mau Natal. Terima kasih buahnya opa sudah makan. Kan saya dengan anak saya. Oh iya opa, Tuhan berkati sehat ya opa. Oh sehat anak sehat. Malam, Sabtu malam saya gak bisa tidur. Sampai pagi. Minggu saya pelayaran malam gak bisa tidur. Bangun pagi kantong mata saya sebelah bengkak Bapak Ibu sekalian. Istri bilang, papa kenapa itu? Enggak kenapa-napa, bengkak sebelah kanan. Oh enggak rasa bengkak, aman ini kayaknya gemuk sedikit saya bilang gitu. Enggak itu bengkak loh. Istri mulai pikiran jangan sampai kena ginjal ini. Kalau kena ginjal kan bengkak-bengkak, kadang bengkak di mata, bengkak di tangan. Karena pernah pengalaman adik saya begitu. Kena ginjal bocor, mulai bengkak badannya Bapak Ibu. Awas ginjal, mulai. Tiba-tiba Senin pagi ditelepon, papa saya anfal. Kami mulai sama-sama doa, saya baru selesai doa amin, tiba-tiba beliau sudah tidak ada. Waktunya jalan cepat. Pagi itu habis berdoa, baru penyembahan, habis mengucap syukur berdoa sama Tuhan. Habis berdoa kata kenapa Tuhan panggil. Tuhan tahu cara yang terbaik dan waktu yang terbaik memanggil anak-anaknya. Tidak ada tanda, semua sepertinya nggak ada tanda. Kan banyak orang kadang-kadang kalau mau dipanggil ada tanda-tanda ya. Oh tanda-tandanya begini. Cuma 1 minggu sebelumnya saya mimpi ketemu papa. Papa bilang, nak sini. Saya diajak ke rumah lantai 2. Dia bilang gini, nak semua dapat warisan kamu yang belum. Tak kasih warisan ya dan gitu. Wah senang, siapa nggak senang dikasih warisan. Ini tanah di belakang sekarang semua sudah bagus nak. Jalannya hot mix luar biasa. Wah bagus, bagian kamu sebelah sini ya. Tiba-tiba saya kaget bangun. Saya ngomong sama istri, mama tadi malam saya mimpi. Papa ajak saya dikasih warisan. Jangan ngomong horor, dia bilang gitu. Papa sehat-sehat kok, baik-baik kok ngomong warisan. Lah ini mimpi kok, saya gak mau kok. Tapi dikasih mimpi, ya sudah seminggu, 2 minggu ada masalah. Minggu ketiga tidak ada sakit. Maksudnya sakit-sakit yang parah enggak. Karena memang sudah 10 tahun papa ini kena sakit stroke Bapak Ibu. Tiba-tiba minggu pagi habis doa rasa dada sesak. Enggak sampai setengah jam Bapak Ibu. Karena kita jauhan semua, kita telepon-telepon, tiba-tiba sudah enggak ada. Hari Senin saya malam enggak bisa tidur. Selasa malam enggak tidur. Jumlah 4 hari 4 malam enggak bisa tidur. Hari kelima setelah papa dikuburkan baru bisa tidur. Saya bilang saya enggak tahu kenapa, tapi mungkin ada sesuatu di alam bawah sadar saya atau gimana saya enggak tahu. Tapi saya berdoa bahwa saya yakin orang-orang yang takut Tuhan
kembali kepada rumah Bapa dalam kemuliaan. Amin. Dan kita semua bersiap-siap. Makanya firman Tuhan selalu datang buat kita menasihati, mengajar, termasuk hari ini. Hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya kalau dia tidak datang, dia mendengar. Kalau dia datang, dia melihat. Amin ya. Dan hari ini dia perhatikan betul hidup kita. Dia perhatikan tiap langkah kita Bapak Ibu sekalian. Dan dia pengen kalau dia panggil kita dalam keadaan siap. Amin. Sekarang sudah siap? Haleluya. Sebentar lagi dipanggil. Saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita kuatkan hati. Ayat firman Tuhan berikutnya saudara-saudara. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai 16. Keadaan dunia semakin ramai Bapak Ibu ya. Tambah lagi kabar di Los Angeles kemarin kebakaran luar biasa juga cukup heboh di media sosial. Karena ada banyak isu katanya ada api yang terbang-terbang dan seperti nggak wajar. Kebakaran hutan sampai kebakaran kota luar biasa. Itu kalau kita yang di sana kita nggak tahu jadi apa. Tapi bersyukur kita ada di Indonesia ya Bapak Ibu. Semua kasih Tuhan. Kita baca firman Allah. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Next. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Sama-sama kita baca. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Alkitab mau kasih pesan kepada kita bahwa pergunakan waktu yang ada dengan baik. Amin ya. Baik seperti apa Bapak Ibu? Bukan baik menurut kita. Bukan baik seperti apa yang kita pikir baik. Jalan-jalan ke mall baik. Jalan-jalan ke luar negeri baik. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi yang Alkitab pesankan baik menurut Tuhan Bapak Ibu. Amin ya. Perhatikan cara hidup kita. Hari-hari kita. Aktivitas kita. Kehidupan rohani kita, jam-jam doa kita, waktu-waktu kita beribadah, perhatikan. Jangan lalai. Kalau untuk pekerjaan rumah tangga, kita perhatikan setiap waktu, kita pikirkan setiap waktu. Jangan lupakan juga perkara-perkara rohani Bapak Ibu. Itu penting bagi jiwa kita, bagi keselamatan jiwa kita. Karena Tuhan mau mati buat kita, karena kita terlalu berharga di mata Tuhan. Dia sangat anggap penting kita di mata Tuhan. Jadi jangan anggap enteng kasih Tuhan buat kita. Amin ya. Harus bangga punya Yesus Bapak Ibu. Sejak saya bertobat sampai hari ini saya belajar bangga punya Yesus. Dan doa saya yang terus saya naikkan. Pada waktu bahkan saya waktu di Israel setiap masuk di kapela, di gereja. Doa saya begini, Tuhan tolong saya. Mampukan saya bertahan dalam iman sampai akhir. Kenapa? Karena saya tahu saya dari seberang. Ada banyak pergumulan yang saya masih lalui sampai hari ini. Termasuk mama saya masih belum bertobat Bapak Ibu. Saya masih bergumul. Saya berdoa buat mama berdoa buat saya. Kita ketemu di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Doanya bertemu tinggal kuat yang mana? Bapak Ibu. Ya. Kalau doa saya yang kuat, mama saya tarik. Kalau doa mama yang kuat, saya ditarik. Maka saya berdoa banyak. Kita berdoa. Dan setiap orang pasti punya perjuangan. Amin Bapak Ibu. Kita punya pergumulan. Dan pergumulan kita akan menangkan kalau doa kita berkualitas. Doanya berkualitas kalau orangnya berkualitas. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doanya orangnya harus benar, bukan doanya yang kenceng. Orangnya harus dibenahi, hidupnya dibenahi, kualitas imannya dibenahi. Supaya doanya walaupun pelan tapi kuasanya kencang. Amin. Kalau bisa kita doa itu pohon putus Bapak Ibu. Itu ya. Karena saya pernah dengar kesaksian. Zaman dulu di Pulau Sabu zaman gak enak Bapak Ibu. Zaman dulu orang pendeta itu masih sedikit. Orang percaya masih sedikit. Yang paling banyak perdukunan. Yang paling banyak percaya kepada roh-roh, para teritorial dan sebagainya. Jadi zaman itu ada beberapa hamba Tuhan termasuk majelis orang-orang Kristen begitu.
Kalau mereka di bulan-bulan tertentu saudara, biasa mereka berdoa usir roh jahat dari darat ke dalam laut. Itu menurut ceritanya mereka. Mereka sepanjang malam nyanyi lagu rohani sambil pukul kentongan, sambil main rebana, sambil main gitar, nyanyi sepanjang malam. Kalau bisa malam semua kumpul di gereja, mereka nyanyi lagu rohani, usir setan sampai pagi Bapak Ibu sekalian. Dan orang di rumah kalau dengar ikut nyanyi. Kalau nggak ikut nyanyi nanti mereka bisa kena sakit. Mereka pernah punya pengalaman setan yang diusir roh itu lari tabrak pohon-pohonnya putus Bapak Ibu. Mereka punya pengalaman begitu. Nah kita kan tidak pernah tahu seperti apa yang kita sedang perangi sekarang Bapak Ibu. Betul ya? Kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan kita punya kepekaan. Betul ya? Bapak Ibu pernah jalan-jalan di kamar mandi tiba-tiba bulu kuduknya merinding? Pernah? Ada apa saudara? Ada apa? Mungkin teman colek kita. Iya. Tapi kalau bulu kuduk merinding pasti ada setan mungkin di sini. Iya betul ya? Pikiran kita begitu kan? Doa dalam nama Yesus. Amin ya. Jangan lari. Kalau dulu saya lari. Dulu masih muda, begitu pulang persekutuan doa Bapak Ibu sekalian. Ingat di pohon beringin itu biasanya ada kuntilanak. Gantung kaki di bawah, rambutnya tutup muka. Begitu dekat pohon itu, pegang sendal baik-baik. Nyanyi dalam nama Yesus, lari sekencang-kencangnya. Sendal jatuh dibiarin, besok pagi baru diambil. Beriman pada Yesus, berdoa pakai nama Yesus, tapi lari juga. Kenapa? Itu berdoa dan bekerja. Kenapa? Karena masih belum punya pengertian yang benar tentang doa. Tapi hari ini kita nggak cari-cari. Tapi kalau orang bilang, Pak tolong doakan rumah saya ada setan, saya pergi berdoa. Hei setan keluar, dalam nama Yesus keluar. Saya usir keluar Bapak Ibu. Asal jangan Pak, di pohon di kebun saya ada setan Pak. Ya silakan di pohon, biarkan di pohon. Biarkan dia tinggal di sana, beranak cucu di sana. Asal jangan tinggal di rumah, di kantor, tempat usaha, atau tempat yang ditinggali orang. Kalau ada saya pergi, saya doakan, saya usir keluar. Kenapa? Tempat di mana kita tinggal itu milik kita. Kita persilakan Tuhan datang untuk apa? Berkati rumah kita tinggal aman di dalamnya. Saya pengalaman berapa kali tinggal pindah-pindah rumah. Dapat rumah yang jelek menurut pandangan orang. Wah rumah kedua itu lebih ngeri. Kiri kuburan, kanan kuburan, depan kuburan Bapak Ibu. Di samping orang mati kebakaran. Bekasnya masih ada. Begitu tinggal baru 6 bulan orang datang. Pak di rumah aman-aman Pak. Saya bilang aman. Datang pertama saya nggak ada rasa curiga. Datang kedua Pak aman Pak. Saya bilang aman. Saya mulai bertanya-tanya ada apa kok aman-aman tanya ini. Mulai cerita Pak baru 6 bulan kemarin Pak. Orang siang-siang lagi sholat lari Pak. Kenapa? Tiba-tiba muncul hitam besar di kamar lari Pak. Oh begitu. Satu ibu sebentar cuci piring tiba-tiba kerasukan permisi lari sambil buka pakaian Pak. Pak gak pernah diganggu? Gak pernah saya bilang gitu. Siapa yang ganggu saya? Gak ada yang ganggu. Baru cerita Pak ini kuburan, ini kuburan. Haleluya ternyata tidur di samping kuburan. Tapi gak apa-apa. Orang sabu kuburan rumah, kuburan yang di tengah rumah Bapak Ibu. Orang sabu itu kuburan di tengah rumah, dia jadikan sebagai ruang tamu. Di bawah kuburan opa oma, di samping-samping kursi, tengahnya kaca. Persis nama almarhum papa ini, gak apa-apa. Yang sudah mati, ya sudah mati, biarkan dunia lain. Kita dunia kita, tapi iman pengharapan kita gak boleh luntur. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita bangun iman kita. Jangan terlalu santai-santai dengan iman kita. Jangan malas-malasan dengan iman kita. Ayo miliki semangat, gairah, pacu, motivasi diri kita untuk selalu bergerak bersama dengan Tuhan. Supaya rohnya menyala-nyala. Mari sama-sama kita bersyukur karena kasih Allah masih nyata dalam hidup kita. Doa saya buat semua saudara-saudara. Imanmu bangkit, imanmu bertumbuh. Kita siap jadi pemenang karena Kristus ada bersama-sama dengan kita dan kuasanya menyertai kita. Kita berdoa.